Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dapur Tutorial bersama saya Hendra Airguci. Baiklah teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat, masih semangat ngonten. Pokoknya jangan pernah berhenti buat video, upload video. Tidak masalah walaupun video kalian itu jelek, editannya kurang bagus, tidak apa-apa. Pokoknya kalian upload saja dulu selagi kalian tidak melanggar aturan atau klaim-klaim hak cipta dari YouTube. Intinya hindari saja dulu video-video atau musik-musik yang memiliki hak cipta atau pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam video kalian. Mungkin kalian sudah tahu apa saja pelanggaran. Buat teman-teman yang belum tahu, coba cari tahu saja agar video kalian tidak kena pelanggaran. Jadi video apapun kalian upload tidak masalah, kalian tidak usah minder, tidak usah malu kalau walaupun video kalian itu masih kurang bagus. Saya juga seperti itu dulunya. Jadi video-video apapun saya upload walaupun editannya kurang bagus, tapi lama-kelamaan kalau kita sudah terbiasa dalam editing, sudah mulai mahir, lama-lama jari kita ini akan terbiasa dan kita sudah mulai tahu, banyak-banyak tahu apa-apa saja yang diperlukan dalam editing seperti eh, filternya, transisi videonya. Jadi itu seiring perubahannya berjalan waktu ya teman-teman, kita juga akan terbiasa sendiri dan akhirnya kita lama-lama video kita itu akan bagus juga nantinya. Kalau di awal itu hal yang biasa, tidak masalah. Dan di antara video yang kalian upload itu pun, kalau ada nanti salah satu video kalian itu yang viral, yang penontonnya banyak, karena biasanya kalau kita upload video, kalau channel kita itu masih baru, kadang sudah 10 kita upload video, kesepuluhannya penontonnya hanya 5. Tapi ada salah satu video kita itu yang penontonnya sampai 100, 200. Nah, itu kita sudah sangat senang sekali ya teman-teman. Nah, dari video yang tontonannya paling banyak, kalian bisa pelajari di sana apa sih yang beda dari video kalian yang 9 ini. Padahal video kalian itu juga, aplikasi editingnya itu juga. Tapi apakah yang beda dari satu video ini di antara yang 10 video tadi? Apa bedanya video yang satu ini sehingga video itu bisa viral? Nah, kalian pelajari sendiri apa kelebihan yang ada di video kalian. Entah itu isi videonya lebih bermanfaat dari ke-9 video ini, entah itu cara editingnya. Di situ kita bisa belajar ya teman-teman, dan akhirnya kita akan bisa sendiri dan tahu sendiri apa kemauan penonton kita. Nah, sekarang saya akan membahas update terbaru yang sudah banyak dibahas oleh channel-channel lain, tapi saya akan coba ulas kembali. Mungkin saja teman-teman belum dengar informasi ini atau beberapa informasi nanti yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, mungkin untuk sudah teman-teman ketahui sendiri, di bulan kemarin itu ada acara Made on YouTube ya, dan beberapa kreator Indonesia yang resmi juga diundang ke sana. Nah, beredarlah informasi kalau YouTube itu akan melakukan beberapa perubahan dan update terbaru serta penambahan-penambahan fitur di aplikasi YouTube. Intinya YouTube melakukan penyempurnaan lah ya teman-teman untuk memudahkan kreator untuk berkreasi di aplikasi YouTube. Nah, salah satunya yaitu yang pertama, mungkin hal yang sudah banyak dibahas yaitu untuk monetisasi sekarang ini kita tidak butuh 1000 subscriber lagi, tapi cukup 500 subscriber dan 3000 jam tayang. Nah, apakah kita sudah bisa mendapatkan penghasilan dengan mendaftar monetisasi 500 subscriber dengan 3000 jam tayang tersebut? Tentunya bisa, tapi bukan dari penghasilan iklan ya teman-teman. Kalau kalian ingin mendapatkan penghasilan dari iklan, tetap kalian harus memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tapi dengan 3500 subscriber dan 3000 jam tayang tersebut, kalian sudah bisa mengaktifkan fitur yang ada di YouTube Studio seperti fan funding, eh, super tank, pokoknya sejenis saweran-saweran yang dari penonton kita itu sudah bisa kita aktifkan. Nah, bagaimana kita gajiannya? Ya, tentunya kita harus membuat video yang bisa membuat interaksi dengan penonton. Jadi lakukan kedekatan dengan penonton sehingga penonton itu merasa nyaman, atau mungkin saja video kita itu yang kita buat itu yang bisa memberikan solusi kepada penonton. Nah, ketika seseorang sudah mendapat solusi dari video kita, tentunya ada sebagian dari penonton yang ingin memberikan ucapan terima kasih karena
solusi mereka telah terpecahkan dengan menonton video kita. Jadi mereka akan memberikan super thank segala macamnya berupa saweran tersebut. Nah, dari situlah kalian bisa menghasilkan uang. Dan juga satu lagi, ada juga yang bertanya, kalau 500 subscriber dan 3000 jam tayang kita mendaftar monetisasi, nanti setelah 1000 subscriber untuk mendapat penghasilan dari iklan, kita harus daftar monetisasi lagi dong. Ya, tidak ya teman-teman. Kalian cukup mendaftar di 500 subscriber saja dan 3000 jam tayang. Kalaupun nanti setelah memenuhi syarat 1000 subscriber atau 4000 jam tayang, kalian hanya tinggal verifikasi saja dan mengaktifkan iklan di YouTube Studio kalian. Jadi ketika kalian upload, nanti sudah ada fitur iklannya yang aktif. Jadi fitur iklan itu akan aktif sendiri ya teman-teman. Nah, yang kedua ini update terbaru dari YouTube, mungkin sudah saya bahas juga sebelumnya di video saya sebelumnya. Karena kedepannya nanti ada fitur pengujian thumbnail di YouTube Studio kita. Jadi biasanya ketika kita mengupload video, kita hanya bisa menggunakan satu thumbnail untuk satu video ya teman-teman. Tapi untuk kedepannya, dalam satu video gitu kita bisa diberikan atau kita nanti diberikan 3 buah fitur untuk tempat kolom thumbnail ya teman-teman. Jadi ada 3 kolom thumbnail yang nantinya di fitur YouTube Studio kita untuk satu video. Jadi di 3 thumbnail tersebut kita bisa membuat 3 buah pilihan thumbnail dengan desain dan tampilan atau judul yang berbeda-beda. Jadi nantinya ketiga thumbnail tersebut akan bersaing dengan sendirinya thumbnail mana yang banyak diklik oleh penonton. Jadi thumbnail mana yang lebih tinggi memancing penasaran penonton terhadap video kita. Nanti akan terlihat di sana berapa persentasenya di setiap thumbnail tersebut. Nah, ketika di 3 thumbnail tersebut ada salah satu thumbnail yang memiliki rasio klik yang tinggi di antara yang 2 tadi, itu bisa menjadi gambaran atau acuan untuk kita para kreator untuk membuat thumbnail yang sejenis seperti itu ke depannya. Tandanya kenapa thumbnail itu bisa banyak diklik oleh penonton, berarti seperti itulah keinginan penonton yang membuat penonton suka atau penasaran dengan thumbnail kita. Jadi kedepannya kita buat saja thumbnail dengan desain seperti itu. Jadi ini loh rupanya thumbnail yang disukai penonton yang lebih banyak diklik oleh penonton. Jadi seperti itu ya teman-teman gambarannya. Nah, yang ketiga yaitu konten AI. Jadi konten AI ini mungkin dulu teman-teman dan saya juga masih ada rasa keraguan ya sebenarnya ya awalnya. Apa benar konten tanpa wajah dan tanpa suara kita hanya menggunakan suara AI? Kalau dulu kan memakai text to speech, suara-suara dari Google, ditolak monetisasi. Nah, YouTube sudah menjelaskan kalau konten AI kedepannya bisa lolos monetisasi. Tapi konten AI yang seperti apa? Kalau hanya konten-konten seperti sejarah Nabi, sejarah Islami, atau sejarah-sejarah, pokoknya cerita-cerita rakyat, itu dibolehkan ya teman-teman, selagi kalian tidak menggunakan video orang lain, tapi menggunakan suara dari AI. Kalian harus melakukan kreasi atau buat video sendiri tanpa menggunakan video orang lain dan gunakan suara AI, itu tidak masalah. Tapi kalau kalian mengambil video orang lain tapi merubah ceritanya versi kalian sendiri, walaupun menggunakan suara AI tapi kontennya adalah konten orang lain, hanya naskahnya saja yang kalian rubah, itu tetap tidak dibolehkan ya teman-teman. Intinya sesuatu video yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, entah itu cerita atau sejarah atau segala macamnya, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau kalian menyalahgunakan fitur AI seperti suara atau menyerupai suara seorang presiden seperti yang viral seperti kemarin itu tidak boleh ya teman-teman. Nah, dan juga nanti YouTube juga akan menambahkan fitur di setelan upload kita. Jadi di YouTube Studio ketika kita mengupload, di situ nanti akan ada pilihan apakah konten ini konten original atau konten menggunakan AI. Jadi di situ ada pilihan seperti kotak yang untuk kita checklist. Jadi kalau konten kita itu konten AI, kita tinggal checklist saja bagian kotak yang disediakan tersebut. Jadi nanti terpisah ya teman-teman. Jadi konten originalnya seperti ini, konten AI-nya harus mencentang kotak tersebut. Seperti itulah kira-kira. Tapi sama-sama kita
lihat saja nanti. Yang intinya banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh YouTube yang sangat memudahkan kita. Tentunya buat teman-teman yang saat ini masih kesulitan untuk berbicara di depan kamera segala macam atau malu. Jadi untuk kedepannya kita bisa berkreasi di YouTube tanpa harus menampakkan wajah kita. Oke, sekian informasi ini. Mungkin saja informasi ini belum kalian dengar sebelumnya dan sekarang saya menjelaskan bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Hendra Air Guci.